Oh seperti itu. Jadi orang yang nyuruh kamu menginginkan tanah ini semua untuk dia gitu. Tidak bisa, ini kan bukan hak satu orang, tapi 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laros, kali ini saya bersama Sepi ada sebuah lokasi, ini pekarangan ya. Dan kita mendapatkan mandat dari yang punya pekarangan ini. Katanya pekarangan ini mau dijual pemirsa, tapi tidak laku-laku. Jadi setiap ada yang mau beli, itu udah mau deal, gagal pemirsa. Setelah melihat pekarangan di sini. Jadi seperti ada yang menutupi, ada yang intinya menggagalkan gitu dengan cara gaib pemirsa. Benar sekali. Saya pun merasakan memang ada ya Om di sini Om ya. Betul. Itu di sana ada tulisan ya pernah dijual ya. Tapi sampai sekarang ini udah lama sekali tapi nggak laku-laku pemirsa. Dan kami ya untuk membersihkan intinya pekarangan ini Mas Evi ya. Iya. Agar segera cepat laku. Dan katanya memang sudah banyak ya yang mau beli tapi gagal semuanya. Jadi yang punya pekarangan sampai heran tuh. Memang sih setiap kalau mau beli tanah itu memang ibaratnya itu jodoh-jodohan Mas Evi ya. Walaupun udah mau deal tapi kalau belum intinya miliknya, belum jodohnya, pasti gagal Mas Evi. Benar sekali. Sangat susah sekali. Tapi kalau memang udah jodoh sama orang itu, walaupun mungkin mintanya mahal, tapi kalau udah jodoh ya pasti ada yang beli seperti itu. Ya itu dia Om. Jadi kita akan coba membersihkan pekarangan ini Mas Evi ya. Mudah-mudahan pekarangan ini terbebas dari hal gaib seperti itu pemirsa, dan bisa cepat dijual sama yang punya. Tadi kita kesini bersama yang punya sebenarnya, teman beliau kembali lagi tidak mau intinya ikut sama kita Mas Evi ya. Padahal sudah kita ajak tadi ya. Iya. Sudah kita ajak supaya ikut penelusuran, tapi beliau nggak mau. Katanya nggak mau muncul di kamera. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sambil jalan Mas Evi. Ayo. Ayo Mas. Coba kita masuki pekarangan nih Mas Evi. Rimbun sekali Om. Iya. Ya, mungkin karena satu rimbun ya, jadi orang itu mungkin enggan. Iya. Untuk membelinya. Pepohonan masih banyak, ada pohon kelapa, pohon jati, pohon arbiso. Betul sekali Mas. Masih banyak sekali, masih penuh. Dan memang ada penghuninya di sini. Iya Mas Evi, auranya nggak enak banget di badan Mas Evi. Benar. Seperti ada yang menghalang-halangi gitu Mas Evi ya. Iya. Seperti apa? Kita mau masukin seperti malas sekali mau memasukinya. Jadi sosok yang ada di dalam pekarangan ini mempengaruhi kita ini. Betul Mas Evi. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini lumayan luas Mas Evi. Luas sekali pekarangannya. Ini kalau diperkirakan mungkin ada 300 ubin kalau orang sini Mas Evi ya. Kalau orang Jawa. Ini sebenarnya di pinggir jalan Mas Evi ya. Cuman itu jalannya bukan jalan aspal, tapi jalan bebatuan pemirsa. Karena jauh sekali sama tempat rumah warga Mas Evi ya. Ada rumah warga di sana. Jauh. Jadi ini di tengah-tengah. Suara apa Mas Evi? Ada yang menggeram Mas Evi. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini suara sosok Om. Makhluk yang ada di sini menunjukkan eksistensinya ini. Hadir. Allah. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita mau masuk pun enggan ini ya teman-teman. Iya. Memang rimbun sekali, rumputnya itu tinggi-tinggi, bahaya ini. Kok badannya jadi gatal Mas Evi? Nah, ini ada efek ini. Makhluk yang ada di sini tuh usil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang mendekati pekarangan ini selalu dipengaruhi oleh makhluk yang ada di sini, teman-teman. Itu dia salah satu penyebabnya. Assalamualaikum. Keluarlah, Assalamualaikum. pergi dari tempat ini. Jangan ke sini. Pergilah dari tempat ini. Ini nggak bawa sapu, bambu kuning ini Om. Dan juga akar Sulaiman Om. Tapi kita bawa kalung sama Iya. tasbih Mas Evi. Tapi kan harusnya kalau kita bawa akar Sulaiman, kita pendam akar Sulaiman di pekarangan itu. Pekarangan ini kita pendam akar Sulaiman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ternyata penghuni ada di sini Mas Evi. Ada di sini Mas Evi, penghuni Mas Evi. Nggak jauh dari kita Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia mulai terpancing ke datangan kita ini Om. Iya. Dia sedikit-sedikit akan mewujudkan wujudnya Karena pasti. dari aura kalung ini sama aura tasbihnya Mas Evi Benar. itu menjadi satu. Jadi dia merasa kepanasan, pemirsa. Dan mungkin dia sebentar lagi akan muncul Mas Evi. Pasti Om. Sebentar lagi akan muncul. Astagfirullahaladzim. Siap-siap Mas Evi. Ya. Kayaknya ada yang mau hadir. Hadir kamu. Keluar. Coba keluar. Hati-hati Mas kameramen, hati-hati. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati Om. Sebenarnya dia udah mulai menunjukkan sesuatu. Astagfirullahaladzim. Keluar. Seperti ada asap hitam Mas Evi. Ya. Di depan Mas Evi, sebelah sana. Seperti ada asap hitam tapi belum terlihat banget pemirsa. Itu interaksi dari sosok yang ada di sini. Belum padat ya. Kita akan coba memadatkannya Mas Evi ya. Agar dia berwujud seperti apa. Allah. Wahai engkau yang berbentuk asap hitam, berwujudlah. Allah. Wujudkanlah, tampakkanlah wujudmu. Keluarlah engkau. Saya sudah tahu kau ada di situ. Batin saya sudah melihatmu. Sempurnakanlah perwujudanmu. Wujudlah. Kalau tidak, kami akan memaksa. Sempurnakanlah wujudmu.
Susah sekali dia, Om. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لا 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 Keluarlah. Jangan menunggu kami kesal. Karena kami sudah tahu keberadaanmu. Muncullah. لا cepat. Tingkatkan lagi Mas Epi, kekuatan Mas Epi. Kita tarik saja deh, Om. Kita terpaksa, Om. Ya, ya. Cepat. Wujud. Gak mau. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ternyata seperti ini. Ngeri sekali. Astagfirullahaladzim. Ini yang membuat badan saya gatal Mas Epi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kamu yang menunggu pekarangan ini, hah? Betul. Kenapa? Kamu yang membuat pekarangan ini nggak laku-laku. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa nggak kamu biarkan biar pekarangan ini laku? Kenapa kamu selalu mempengaruhi orang-orang yang ingin membeli tanah ini? Oh, seperti itu. Jadi karena pekarangan ini, kalau udah yang pindah tangan, akan dibangun menjadi gedung ataupun tempat pusat perbelanjaan. Jadi tempat kamu akan hilang, seperti itu. Jadi kamu di situ. Jadi kamu berada di pohon-pohon besar yang ada di dalam pekarangan ini. Kamu tinggal pindah tempat saja. Kenapa kamu tinggal pindah aja? Kan masih banyak yang lain. Kalau tidak bisa. Pohon-pohon besar yang lain masih ada. Maka kamu masuk ke hutan sana.
Hah? Kenapa? Ternyata seperti itu. Selain dia nggak mau pergi Mas Evi, ternyata memang tanah ini masih tanah sengketa Mas Evi. Kenapa masih tanah sengketa? Jadi tanah ini masih apa namanya itu diperebutkan Mas Evi. Oh. Jadi bukan hak satu orang ternyata. Jadi seperti itu. Apakah kamu salah satu yang diperintahkan yang punya pekarangan ini agar kamu menggoda orang-orang yang mau beli itu agar tidak mau beli? Hah? Jadi di antara 3 bersaudara, Astagfirullahaladzim. gerak semua Mas Evi, pohonnya Mas Evi. Jadi ada salah satu yang menginginkan agar tanah ini tidak dijual seperti itu. Oh pantas Mas Evi. Jadi ketika 3 saudara ini, itu yang meminta bantuan itu mungkin itu kakaknya ya paling tua Mas Evi. Ternyata Iya. masih ada lagi 2 adiknya. Ternyata seperti Dan itu. yang satu adiknya itu dia nggak mau bawa pokoknya untuk dijual. Oh seperti itu. Jadi orang yang nyuruh kamu menginginkan tanah ini semua untuk dia gitu. Tidak bisa. Ini kan bukan hak 1 orang, tapi 3 orang. Jadi harus dibagi. Hah? Oh. Apa? Astagfirullahaladzim. Iya, makanya biarkan yang paling tua itu menjual tanahnya, bagiannya maksudnya, walaupun tidak semuanya. Benar itu. Dan yang 2 orang itu hak mereka, Iya. karena yang menjual tanah ini dia menjual bagiannya, Benar. bukan bagian adik-adiknya. Benar itu. Makanya dari itu kamu pindahlah dari pekarangan ini agar pekarangan ini bisa dijual, bisa laku. Tidak kamu ganggu orang yang mau menjualnya, yang mau membelinya. Astagfirullahaladzim. Iya. Seharusnya pekarangan ini sudah laku seharusnya. Karena tempatnya lumayan strategis ya Mas Evi. Benar sekali. Pinggir jalan, walaupun jalannya tidak aspal, dan dataran tinggi, tidak mungkin terkena banjir di sini. Ya walaupun mungkin pekarangan yang lain itu masih rumputnya jarang dibersihkan Mas Evi, ya tinggi-tinggi banget, seperti hutan. Iya, tinggalkanlah pekarangan ini, pindahlah ke tempat yang lain. Pindah saja. Kami tidak akan menghancurkan kamu kalau kamu nurut berpindah. Dia pun sudah enggan dan sudah segan ya Om. Dia itu nggak berani soalnya mengenali kalung dari Lurah Petruk Om. Ya kamu lihat ini kan, lihat juga tasbih Mas Evi Dari Kanjeng Ratu Kidul. Dia udah mengenali barang-barang ini Om. Makanya kamu nurut, pindah dari tempat ini, masuklah ke dalam hutan sana, hutan yang dilindungi, hutan yang tidak pernah ditebangin pohonnya, yang masih besar-besar pohonnya. Kamu akan lebih banyak berteman di sana dengan teman-teman kamu yang lain. Gimana? Ya, oke. Kami tidak akan mengganggumu. Silahkan pergi, bawa teman-temanmu masuk ke dalam hutan sana. Pergi sekarang. Alhamdulillah.
dia pergi Mas Epi. Ah, Alhamdulillah ternyata dia masih mau diajak kompromi ya Mas Epi ya. iya. Kita tinggal amankan pekarangan ini Mas Epi. Tidak ada lagi makhluk-makhluk gaib yang lain memasuki pekarangan ini Mas Epi. Benar. Tidak akan ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahu la ilaha illa huwa Allahu la samawati man alladhi ya'lamu ma baina aydihim la yaqdirun wa siyaqul sama. Alim. Alhamdulillah. Oke pemirsa, alhamdulillah yang mengganggu pekarangan ini laku sudah kami suruh pergi masuk ke dalam hutan sana. Ya, alhamdulillah mungkin besok ya, kalau ada yang beli mudah-mudahan bisa jadi ya Mas Epi ya. Ya. Jadi saya Om Jani bersama Mas Epi akan ke rumah yang punya pekarangan ini dan saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.